Kami berada di kota Manado, Sulawesi Utara, dan melihat maraknya proyek reklamasi pantai di sepanjang pesisirnya. Jumlah nelayan terus menyusut dan beralih profesi menjadi tenaga kebersihan atau security di pusat-pusat perbelanjaan. Sebagian masih bertahan di sepetak sempadan laut atau pinggir pantai yang sempit. Meski terus menghadapi ancaman penggusuran karena mereka tak mampu membuat dokumen hukum di atas tanah urukan seperti layaknya para investor atau pengembang. Tanah sepadan pantai dan tanah negara. Cuman kan di mana merah putih berkibar, di situ warga negara bisa tinggal. Itu yang kami pegang. Dari Manado, kami ingin menuntaskan Pulau Sulawesi hingga ke ujung, sampai ke Bitung. Di sana ada pelabuhan di mana kapal Pelni bisa membawa kami menyeberang ke Balikpapan di Kalimantan. Tapi ini cuma teori, karena kapal Pelni sedang dalam perbaikan dan baru berlayar 10 hari kemudian. Usaha mencari kapal lain seperti kapal barang juga tak membuahkan hasil. Maka setelah meninggalkan jejak dengan berfoto-foto sejenak di Bitung, daripada menunggu 10 hari dengan setengah menggerutu dan tertawa, kami memutuskan kembali ke Gorontalo lewat jalan darat sepanjang 450 km dan dilanjutkan 550 km ke Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapannya menemukan perahu atau kapal apa saja yang dapat membawa kami ke Kalimantan menyeberangi Selat Makassar. Dalam perjalanan seperti ini, tak ada rencana yang sempurna. Selalu ada saja yang meleset, di luar dugaan hingga kesalahan perhitungan atau nasib sedang sial. Tapi inilah esensi perjalanan. Jika semua ingin terencana dengan baik dan lancar, hubungi Biro Perjalanan Wisata. Lagi pula tak semua kejutan itu buruk, seperti kejutan di traktir makan di Manado. Secara tak sengaja, kami berjumpa jurnalis senior Farid Gaban yang sedang dalam perjalanan ke Sangir Talaut. Farid Gaban dan Ahmad Yunus adalah jurnalis yang telah mengelilingi Indonesia dengan sepeda motor sepanjang tahun 2009 lewat ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. Gara-gara merekalah kami ingin melakukan hal yang sama dan baru terwujud 5 tahun kemudian. Kini kami sarapan bersama di tempat dan menu yang mustahil terjangkau uang saku perjalanan kami. Sesampainya di Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, kami ingin segera menyeberang ke Kalimantan dengan tujuan Samarinda, masuk lewat Sungai Mahakam, atau langsung ke pesisir Bontang. Namun, tak ada kapal barang tradisional yang mau membawa sepeda motor dan penumpangnya dengan alasan tidak punya izin mengangkut kendaraan dan penumpang. Lagi pula,
Menurut para nahkoda kapal kayu di Pelabuhan Donggala, kami harus mengurus surat-surat perjalanan yang prosesnya bisa berhari-hari. Sementara kapal feri penyeberangan ke Balikpapan hanya ada seminggu 2 kali, alias sama-sama harus menunggu beberapa hari. Maka daripada menghabiskan waktu mengurus surat menyurat untuk menyeberangkan sepeda motor, lebih baik kami menunggu jadwal feri dan menghabiskan 3 hari di Palu untuk merekam sesuatu. Ini adalah aksi teatrikal para mahasiswa. Pementasan ini bertema Ritus Bagang yang menggambarkan kehidupan para nelayan dan kosmologinya. Aksi ini adalah bagian dari solidaritas mahasiswa terhadap nelayan dan petambak garam akibat maraknya proyek reklamasi di Teluk Palu. Lagi-lagi kami bertemu masalah reklamasi. Palu adalah tempat ke-6 yang kami singgahi dan terancam reklamasi. Setelah Teluk Benoa di Bali, Kupang di Nusa Tenggara Timur, Ternate, Makassar, dan Manado. Kelak, sepulang ke Jakarta, kami juga kembali menemui proyek reklamasi yang jauh lebih besar. Makna-makna gerakan dalam Komeng tadi apa? Makna-makna yang tadi yang pertama itu ada dampak reklamasi, dampak penimbunan laut. Jadi ada nelayan di situ yang sangat kesulitan untuk mencari. Dilambangkan dengan kurungan ini ya? Iya, kurungan ini sebagai sebuah konstruksi apa ya? Keterkurungan dan ada asap sebagai cerobong asap juga di situ. Kemudian perempuan tadi, penari tadi kita simbolkan sebagai Dewi Laut. Dewi Laut yang akhirnya turun karena terjadi ketidakseimbangan antara laut dan darat, laut dan pesisir. Kemudian tadi ada ritual itu. Pecah beras tadi. Iya, itu garam. Oh, garam. Garam, itu garam. Jadi ada hujan garam
hujan garam, artinya kita sudah tidak punya garam lagi. Kita akan kehilangan kawasan penggaraman, pasar garam di Palu, dan kita akan kehilangan situs sejarah di situ. Karena sebagaimana kita tahu siar pertama Islam itu masuk di kawasan penggaraman seperti itu. Terus ditutup dengan melarung. Iya, melarung itu artinya itu Tanah, ritual garam, pasir. ritual itu artinya kita ingin mengembalikan lagi ke laut, bahwa laut ini bukan hanya sebagai ruang publik, ruang wisata, tapi dia adalah ruang kebudayaan juga. Jutaan tradisi di situ lahir, ada mitos di situ lahir. Jadi laut adalah halaman rumah yang merdeka yang mesti kita sama-sama jaga. Ini adalah Teluk Palu, tempat Afan dan teaternya melarung garam sebagai simbol ekonomi dan kultural. Ini adalah tanah urukan hasil reklamasi yang dijadikan panggung aksi teatrikal. Menurut rencana, reklamasi ini akan seluas 38 hektar. Dan yang ini adalah kawasan tambak garam yang dimaksud Afan. Dikenal dengan nama Talise, tempat produksi garam tradisional seluas 19 hektar milik 39 keluarga. Barangkali inilah satu-satunya tambak garam di Indonesia yang masih bertahan di tengah kota. Talise sudah menjadi sumber ekonomi turun-temurun, bahkan disebut sebagai pintu masuknya agama yang kini dianut oleh mayoritas warga Sulawesi Tengah. Reklamasi akan memengaruhi arus laut dan mengubah kuantitas pasang surut air serta kualitas garam yang dihasilkan. Petambak yang kami temui menyatakan, jika sebelumnya setiap petak menghasilkan 10 karung garam, kini hanya 4 karung saja, alias merosot 60%. Garam lokal Talise juga dijual untuk pasar lokal, sebagian besar untuk kebutuhan industri rumahan, pakan ternak, atau campuran pupuk tanaman. Sudah berapa lama Ibu jual garam, Bu? Udah lama. Dari tahun berapa masih ingat? Masih ikut mama dulu, sama nenek. Oh, jadi nenek sudah mulai usaha garam dulu? Iya. Terus turun ke mama, turun ke Ibu Iya. sekarang? Kalau ini punya berapa petak Ibu? Oh, ini om punya yang tadi. Oh, Kita yang jaga. Kalau kita punya di sini ada 2 petak. Kalau di ujung sana 4 petak. 4 petak, jadi 6 petak semuanya? Iya. Seminggu tarik berapa kali biasanya? Kalau panas? Kalau panas dia, kalau 1 petak itu kadang biasa dapat 4.
4 karung? Iya, 4 karung. Satu petak saja itu. 1 petak. Kalau semuanya ya biasa 12. 12 karung. Iya, 12 karung. Kalau dulu 1 petak berapa? Sama? Dulu masih belum ada ini ruko-ruko semua ini. Biasa sampai 20 karung. 1 petak saja? Satu petak itu 2 petak lah. Oh, 2 petak Iya, 20 karung? iya. Karena ini kan tapele dengan ini ruko ini kan kita tergantung dari angin juga. Kalau tidak ada angin tidak jadi garam juga. Angin, matahari, air itu. Nah, ini garam kan dari pasir juga. Kalau tiada pasir tidak jadi garam juga. Oh, dulu putih dulu. Sekarang ini baku campur sudah dengan hitam yang putih. Sekarang biasa itu pasirnya sudah angkat semua, lumutnya sudah angkat semua. Jadi jelek juga garam. Kalau yang jelek itu untuk pupuk. Kalau yang putih untuk konsumsi manusia, makan. Itu. Kalau ibu lebih senang untuk yang putih? Yang putih untuk khusus untuk dimakan. Lebih mahal kah? Iya. Kalau yang putih 1 karung berapa? Kalau di sini satu karung yang putih 100. 100. Kalau yang hitam? 60. 60. Iya. Jauh juga harganya. Iya. Kami kerap bertanya, apakah semua faktor dan variabel ekonomi ini sudah diperhitungkan ketika pemerintah memberikan izin proyek reklamasi? Mungkin reklamasi bisa menciptakan lapangan kerja, tapi itu bukan hal yang istimewa, karena ternyata di saat yang sama, ia juga merampas lapangan kerja lain, seperti nelayan dan lingkaran ekonominya. Sementara di sisi lain, Indonesia justru mengimpor garam meski memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Konon, karena kebutuhan garam industri tidak bisa dipenuhi oleh produksi garam lokal. Dan alasan ini akan semakin kuat ketika kelak pusat-pusat produksi garam lokal satu persatu tumbang. Masyarakat di sini yang petani garam maunya itu enggak usahlah ditutup, hanya ini kita punya pencarian saja ini garam. Kalau sudah ditutup di mana lagi pencariannya kita, tidak ada. Tapi katanya orang sini mau jual tanahnya. Ya itu memang banyak orang yang jual, banyak juga enggak. Kalau memang sesuai dari harga pegaraman dijual itu saja. Ibu sendiri cenderung dijual apa tidak? Ya dijual juga, yang penting ada lapangan kerja untuk kita. Kalau sudah dijual bagaimana? Mau kerja di mana? Kasihan kita penghasilan cuma di pegaraman ini saja. Itu saja, enggak ada pekerjaan lain. Emang kalau ibu pengen jual, apa memang sudah tidak menguntungkan sekarang jual garam itu? Masih untung atau tidak? Masih untung juga kalau kita itu pegaraman. Masih ada untungnya juga. Nah, itu tadi kok mau dijual lahannya? Ini kan banyak orang yang mau jual. Kalau sudah dijual semua kita bertahan. Harus semua dijual. Kalau cuma separuh enggak dijual, mati yang lain. Mati yang lain. Kalau sudah ditutup, di mana jalannya air laut? Enggak bisa jadi sudah. Proyek reklamasi di Kota Palu ini sejatinya tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah kota yang ditetapkan pada tahun 2011. Namun kebutuhan untuk memprivatisasi dan menjadikannya bangunan komersial seperti di Pantai Silaye ini membuat rencana tata ruang bisa berbeda. Kami lantas teringat almarhum nelayan bernama Sudirman di Manado, yang mengaku
tak punya dokumen hukum yang melegalkannya tinggal di pinggir pantai. Sementara yang lain dapat membuat dokumen dan membuat hukum itu sendiri atas tanah urukan di pantai. Salah satu alasan mengapa reklamasi ini dilakukan adalah karena Teluk Palu dan muara Sungai Palu terus mengalami sedimentasi atau pendangkalan, seperti yang terjadi di Pantai Lere ini. Setiap tahunnya disebut mencapai 1,8 juta ton material endapan. Alasan ini mirip yang digunakan pemerintah dan pengembang yang mengincar Teluk Benoa di Bali untuk membenarkan reklamasi. Karena terjadi pendangkalan, justru laut dan muara sungainya hendak diuruk sekalian. Padahal salah satu sebab utama laju sedimentasi atau pendangkalan karena rusaknya ekosistem di daerah hulu. Hutan berganti perkebunan atau pertambangan, sehingga endapan tanah mudah terbawa air. Maka mengatasi sedimentasi dengan reklamasi adalah gagasan yang menghina akal sehat masyarakat. Beberapa bulan setelah ekspedisi, kami mendengar pemerintah melakukan moratorium reklamasi. Juga karena lembaga ombudsman menyatakan telah terjadi maladministrasi. Disusul bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Palu dan Donggala pada September 2018, reklamasi di pesisir Palu praktis berhenti. Oktober 2015, kami masuk lambung kapal feri yang akan membawa menyeberangi Selat Makassar menuju Balikpapan di Pulau Borneo. Kasih pancingan, tripodmu tuh. Nggak ada kuah, tambah ini. Kami tiba di Kalimantan pertengahan Oktober 2015. Di pulau ini, kami merekam 2 tragedi ekonomi yang cukup besar. Rasanya gimana, Jo? Karena asapnya pekat, kalau aku pusing. Yakni kebakaran hutan dan lahan terkait perkebunan kelapa sawit, serta dampak dari penambangan dan industri energi batubara.